Selamat sore Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mudah-mudahan masih fit, masih bugar ya, sehat di penghujung tahun ini. Tema kita nih, mengakhiri tahun dalam terang dan hikmat Tuhan. Kita nih ada di penghujung 2024. Yang sudah kita jalani sejak 1 Januari yang lalu. Bapak Ibu, kalau seandainya waktu dapat diulang, waktu diulang kembali, kira-kira 1 tahun yang lalu kita akan melakukan apa? Apakah sama seperti yang sudah kita jalani saat ini? Atau ada sesuatu yang rasanya, kok saya nggak melakukannya ya di tahun itu? Tahun yang kemarin maksudnya. Atau kita sudah merasa puas? Saya puas di penghujung tahun ini, semua resolusi saya, tekad saya sudah saya jalani. Nah, andai kata belum, Anda akan melakukan apa? Kalau waktu bisa diulang. Setahun yang lalu itu. Mungkin banyak dari antara kita yang pada saat ini menggunakan waktu untuk merenung. Untuk melihat seperti panduan nyanyian awal tadi. Sejenak aku menoleh. Apa yang telah kujalani itu. Mungkin kita ada melihat di sana. Sebenarnya ada banyak kesempatan. Yang seharusnya aku melakukan ini dan itu. Yang seharusnya aku melayani Tuhan dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Yang seharusnya aku bisa berprestasi dalam pekerjaanku, dalam karirku. Toh kenapa ya aku nggak melakukannya? Sedangkan waktu berjalan terus dan kita bertambah tua. Tentu saya tidak mengajak kita untuk menyesali. Namun dalam terang inilah kita mau melihat kembali. Sebenarnya kita masih bisa, kita berpotensi melakukan hal-hal yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, meminjam catatan raja-raja tadi. Ketika Salomo mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, saya pikir pasti dia memilih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu Tuhan menjawabnya dengan sebuah pernyataan. Salomo, engkau berkenan kepadaku. Sekarang silahkan kamu meminta apapun dan aku akan memberikannya kepadamu. Nah, kalau yang begini nih, Anda beribadah baik kepada Tuhan, lalu Tuhan menyatakan itu, menyatakan yang sama. Silahkan Pak Yakub, Cibonyo, Tri, Cencen, Karim, minta apapun. Aku akan memberikannya. Kira-kira kita mau minta apa? Mau minta
harta kekayaan, kesehatan, apalagi umur panjang, minta uang yang banyak, ya kalau nanyanya di gereja pasti ya minta supaya bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Apalagi kalau sudah dibacakan bagian dari apa yang tadi dicatat dalam Raja-Raja ini Salomo, pastilah kita akan meminta hikmat Tuhan. Tapi apakah kenyataannya sungguh-sungguh seperti itu? Bahwa kita meminta hikmat dari Tuhan. Kita meminta jalan kita diluruskan untuk melakukan segala kehendak-Nya. Wallahu alam. Apalagi kalau kita sedang tertekan, depresi. Yang nagih hutang banyak. Makanan di rumah nggak ada. Kontrakan sudah habis. Ditanya sama Tuhan, mau minta apa kamu? Pasti jawab kita, bayar kontrakan Tuhan. Uang untuk bayar hutang. Makanan tersedia. Dan seterusnya. Salah? Enggak juga. Karena itu memang kebutuhan kita pada saat itu. Jadi benar dan salahnya tergantung pada apa yang sedang kita hadapi. Apa yang sedang dihadapi oleh Salomo? Salomo di sini akan menggantikan tugas papahnya sebagai raja Israel. Jadi untuk memimpin umat Allah, pastilah ia membutuhkan sesuatu yang paling utama. Dan menurut Salomo, yang paling utama itu hikmat yang dari Tuhan. Apa sih yang disebut hikmat? Atau kokhma itu dalam bahasa Ibrani? Hikmat bukan hanya pengetahuan baik buruk. Bukan soal tahu ini yang salah dan itu yang benar. Bukan hanya itu. Tetapi hikmat adalah semacam aplikasi, keterampilan untuk mengkaitkan apa yang saya tahu dengan apa yang sedang terjadi, yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu, pada saat-saat genting. Salomo bukan hanya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Tetapi ia berhikmat karena ia bisa mengaplikasikan, menerapkan apa yang ia tahu dari kehendak Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Terkenal ya, waktu Salomo bisa menyelesaikan masalah dengan adanya dua ibu yang berebut bayi. Dia sangat bijaksana. Nah, Salomo meminta yang tepat sesuai dengan kondisinya. Ia akan memimpin sebuah umat, sebuah bangsa yang besar. Maka diperlukan itu untuk mengarahkan tidak hanya dirinya, tetapi yang lain. Hikmat ini, kokmat ini semacam terang dari firman Tuhan untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam konteks kebutuhan kita sehari-hari, maka jelas kadangkala kita kabur dengan keinginan atau kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita mungkin akan terskip, akan tertutup dengan apa yang kita inginkan. Kebutuhan kita dengan tubuh saja adalah
bahwa kita memerlukan nutrisi yang baik untuk hidup yang sehat, gizi yang seimbang, kalori yang cukup dalam hidup kita. Tapi kan mata kita, lidah kita seringkali kabur dengan itu. Oh, yang lain di media sosial itu, oh dia pergi ke restoran A, ke tempat yang sekarang sedang viral, nampaknya enak, kelihatannya menggiurkan, tapi tidak selamanya itu menyehatkan diri kita. Kita menjadi bias dan kabur untuk memilah mana yang menjadi kebutuhan tubuh kita dan menjadi keinginan diri kita. Kita menjadi bias gitu dengan tawaran dunia ini. Nampaknya harta kekayaan bisa menyelesaikan masalah. Bisa membuat kita hidup lebih baik, bahagia. Kita tidak menampilkan itu. Betul. Dengan uang kita bisa membeli banyak hal. Kita bisa merawat tubuh kita. Kita tidak perlu antri BPJS. Karena punya uang kita bisa memilih rumah sakit dan dokter yang paling keren, yang hebat. Tetapi apakah dengan itu kemudian menjanjikan sebuah kebahagiaan yang nyata? Nah, seringkali kita samar dengan itu. Kita seringkali berada di wilayah yang mudah untuk ditarik. Kenapa? Karena tidak cukup terang itu menerangi dengan jelas apa yang kita butuhkan, apa yang kita tuju. Nah, barulah kemudian dalam bacaan Injil tadi kita memperoleh sebuah kejelasan ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Dia tidak akan tersesat." Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Yesus sang terang itu tadi menyatakan bahwa aku tahu dari mana dan mau kemana. Nah, orang yang tahu, yang menerima terang itu akan memahami untuk apa sih saya hidup. Dan nanti tujuannya mau kemana. Nah, kita dipimpin oleh terang itu. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah terang dan ia menyatakan aku tahu dari mana dan kemana nanti aku pergi. Yesus ingin kita pun tahu dari mana kita berada. Dari mana asal kita. Jelas kita diciptakan, dijadikan oleh Tuhan. Berasal dari Tuhan, ditempatkan di dunia ini. Lalu nantinya akan kemana? Mestinya akan kembali kepada Tuhan. Nah, untuk itulah Yesus menerangi nih jalan hidup kita. Supaya tidak tersesat. Supaya kita tidak bias dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia ini. Sang terang itu menyatakan cinta kasih Allah. Cinta kasih Bapa kepada kita semua. Anda dan saya begitu dihargai, dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Lebih dari harta benda, ya. Dari semua yang melekat pada kita. Nah, untuk itu kita diajarinya untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Nah, dalam konteks inilah dalam kehidupan kita masing-masing kita dituntunnya agar kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita tidak tergoda oleh dunia ini dan supaya kita mengenal nanti ujungnya kita mau kemana itu. Menarik di sini. Ketika Yesus menyatakan itu, ada saja yang keberatan. Yang membantah. Siapa? Dalam konteks bacaan tadi,
Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu menggugat, siapa kamu? Ketika kamu menyatakan, akulah terang dunia. Ya saya kira ketika orang Farisi berhadapan dengan Yesus, mungkin mereka diajari secara turun-temurun untuk memelihara Taurat, kitab suci mereka. Buat mereka ketika ada orang yang menyatakan demikian, ini adalah sesuatu yang tanda petik menghujat Allah sendiri. Maka mereka menyatakan itu. Keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pengetahuan mereka akan kitab suci, akan firman Tuhan, Taurat itu, justru ini membuat mereka tidak lagi mampu melihat sang terang yang sebenarnya ada di depan mata mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengaplikasikan, menerapkan apa yang ada yang mereka pelajari, kitab suci itu, dengan kenyataan yang sedang terjadi. Yang ada adalah itu semua untuk menolong mereka, membentengi mereka, untuk hidup di dalam kenyamanannya sendiri. Kita juga bisa jadi seperti orang-orang itu yang menolak terang, yang merasa nyaman dengan kenyataan, dengan keadaan yang sekarang saya sedang nikmati. Maka orang-orang yang seperti ini justru membenci terang itu. Mengapa? Oleh karena ketika menerima terang, kan hidup mereka jadi nyata, terang benderang. Namun ketika mereka menutupi, apa yang dilakukannya seolah-olah tidak terungkap, tidak terlihat. Begitulah juga ketika banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan, kriminalitas, tindakan-tindakan tercela. Semuanya kan pasti ingin ditutupi. Tidak mau dilihat oleh orang banyak. Kenapa? Karena ini aib. Jadi sesuatu yang dia tutupi. Nah inilah yang menolak terang itu. Jadi apakah kita termasuk orang-orang yang menolak terang itu? Artinya kita masih betah hidup dalam suasana menikmati kenyamanan di dalam dosa itu. Ataukah kita bersedia untuk dipimpin dalam terang Tuhan itu? Coba kita kembali, tadi saya mengajak setahun ini. Berapa banyak kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kita berusaha menutupinya. Atau seberapa banyak kita terbuka menyambut sang terang itu, sehingga terang masuk dalam hati kita, dan di hati kita ini lalu memancarkan terang itu. Tutur kata kita menjadi tutur kata yang baik, yang bijak, yang bisa memberikan semangat buat orang lain. Perilaku kita juga menggambarkan bahwa ini adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang siap untuk menaburkan berkat. Atau dengan segala pengetahuan yang ada, kita berusaha membela diri kita. Berargumen, padahal yang ujung-ujungnya sebenarnya bahwa kita ini sedang menutupi apa yang menjadi kelemahan kita. Ada banyak hal yang mungkin saja, bukan hanya saudara-saudara, tapi saya sendiri. Kalau merenung pada penghujung tahun, ada banyak pastinya kegagalan. Ada banyak hal-hal yang tidak berkenan, yang justru kita lakukan. Ada kesempatan yang lewat begitu saja. Tapi marilah, karena ini semua waktu akan berlalu. Baik saudara menyesali atau mensyukurinya, waktu itu akan berjalan terus. Dan yang terpenting buat kita semua adalah bahwa kita bersyukur masih diingatkan oleh Tuhan. Masih diingatkan tentang terang itu. Masih diberikan kesempatan untuk kita berbenah diri. Besok
kita akan kembali menyimak apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini. Resolusi apa yang seharusnya memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi saya berhenti sampai di sini, nanti besok kita sambung lagi. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.